kesusahan kita ya, Mmm. kesulitan kita adalah kadang-kadang kita nggak siap. Mmm. Sebelumnya kita udah Mmm. kalau Mmm. ketemu anak Mmm. pucat, hidungnya makin ke dalam, Mmm. perut, Mmm. membesar, Mmm. tapi gusi-gusi ini putih, Mmm. suruhlah. Eits, subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Sago TV, hari ini kita kedatangan tamu penting, sangat penting, karena beliau selama ini bergerak tentang darah. Jadi ada banyak hal saya kira yang terkait dengan ini, dan ini akan berhadapan dengan hal-hal yang sangat genting bagi manusia, saya kira. Sudah hadir di tempat kita Kak Nurjana Husin. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita akan berdiskusi mungkin beberapa hal yang terkait, sebenarnya yang terkait nanti intinya ke pengalaman lapangan sebenarnya, pengalaman lapangan ketika bencana. Tapi mungkin sebelum itu ada hal yang mungkin publik, kalau pembaca koran mungkin tahu, karena beberapa kali saya kira muncul terkait dengan thalassemia ini. Termasuk beberapa koran nasional itu memberi porsi saya kira yang luar biasa untuk ini. Tapi saya tetap belum ngerti sebenarnya apa ini sebenarnya Kak ini. Nah, sebelumnya terima kasih Ya. Prof atas undangannya untuk ini karena lebih ke Ya, diskusi ya, jadi biar saya juga lebih ya. rileks. Nah, dan alhamdulillah kita Yayasan Darah untuk Aceh itu muncul pada saat jeda ini. Setelah dulu rehab rekon, setelah tsunami, setelah itu agak reda tentang dulu istilahnya NGO nih. NGO. Nah, agak mereda, disitulah kami muncul sehingga mencuri perhatian dari media, baik media lokal ataupun nasional. Nah, karena tema atau isu yang kita angkat pada saat itu tentang thalassemia. Nah, secara awam pada saat thalassemia kita angkat menjadi main program dari kita, Darah untuk Aceh, kita pun sebenarnya nggak tahu percis itu apa. Itu nggak tahu percis. Begitu juga pada saat itu kami ini relawan lingkungan sebenarnya. Nah, relawan lingkungan yang tidak sengaja juga gitu ke kemanusiaan, karena ke kemanusiaan. Karena waktu itu terpikir di tahun terinspirasi saya itu di tahun 2011, ibu saya sakit karena usia lanjut pada saat itu. Nah, sakit kekurangan darah. Kan kalau dulu itu tidak ada WA kayak sekarang atau belum. Dan gerakan PMI juga nggak semasif sekarang, Iya. mungkin karena faktor tadi ya. Iya, kemudian saya punya yayasan lembaga lingkungan. Bumiku Hijau itu. Bumiku Hijau. Ya, oke. Yang kebetulan hari jadinya sama dengan hari lahir saya. Jadi saya semua yang saya buat merujuk ke situ. Nah, jadi kita donor yuk gitu. Tentang saya persiapkan dari Januari sebenarnya. Nah, Januari, kemudian di bulan kita ke April. Nah, jadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ayo. Jadi kita meninggalkan yang namanya hari jadi apapun kita tinggalkan. Bagaimana supaya ini bisa menjadi momen tetap. Kalau enggak kan ulang tahun. Berarti kan setahun sekali nih. Misalnya ulang tahun hari jadi instansi atau lembaga lah. Ya hanya setahun sekali. Jadi kita tinggalkan semua atribut itu, kita sepakat bentuk. Nah, kita cari nama. Pada saat itu kan nama
apa yang mau kita kasih nama yang berkaitan dengan darah. Akhirnya kita bikin Darah Untuk Aceh. Orang-orang kita bikin nama Darah Untuk Aceh itu, Aceh baru aja selesai konflik nih kan 2012. Tiba-tiba dengar darah lagi. Ya darah lagi. Ini kenapa berdarah-darah terus? Apa hobi nih orang Aceh gitu kan. Nah jadi Prof, saya bilang kalau dari marketing, karena ini orang ekonomi nih kan. Kalau dari marketing kita menjelaskan, orang kurang mendengarkan kalau kitanya. Tapi orang kan bertanya nih, apa itu Darah Untuk Aceh? Nah kesempatan kita menjelaskan. Akhirnya kita kasih nama Darah Untuk Aceh. Kita ke PMI waktu itu. Datang ke PMI, almarhum Dokter Ridwan Ibrahim waktu itu kan. Jadi sebagai direktur UDD PMI, saya kasih tahu gini loh Dok, kita mau ini. Oh boleh, tapi bagusnya kalian cover yang thalassemia. Thalassemia. Berarti yang waktu kanker. Itu baru muncul. Iya. Oh yang kanker itu ya? Bukan, itu leukemia katanya gitu. Udah. Oh boleh, karena yang terpikir sama kita itu ya udah, kan ini mudah, sudah ada penggunanya. Yang kami tidak tahu adalah itu terus menerus seumur hidupnya, kemudian bertambah. Jumlahnya. Jadi masih teringat waktu itu pendonor pertama itu namanya Tajudin dari Tiro. Masyarakat biasa, AB itu anak thalassemia. Kebetulan juga ada pendonor kita yang juga pengurus AB dari Tiro juga. Ya udah kamu masuk gitu, udah. Nah, nggak nyampe berapa ini udah ada lagi yang lain, rame terus jadi. Itu waktu itu baru mulai muncul ketahuan rupanya jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Jadi kan gimana nih kayak ke teman-teman, karena dari dulu kita itu nggak ada yang tokoh di dalam ini, kami itu tidak ada tokoh. Komunitas ini. Iya, tidak ada tokoh. Kami lakukan sendiri. Jadi teman-teman relawan itu betul-betul lakukan sendiri. Jadi tidak ada tokoh. Kalau apakah nanti orang adalah bapak inilah, bapak itu, ibu ini, ini kami nggak ada. Jadi agak-agak bingung masalah dana, bingung semua. Tapi sangat indah sekarang untuk kita kenang. Nah, nambah. Ya udah, kita harus kasih tahu ke mulailah kami main Twitter. Pada saat itu kan Twitter baru mulai muncul. Muncul Twitter, dan kita ini cool tweet itu apa itu thalassemia. Nah, kita berseri terus. Nah, tanggapan dari masyarakat alhamdulillah luar biasa. Yang dulu bukan jual darah ya yang populer itu, pengganti. Karena emang diminta donor ganti kan. Begitu juga dengan ibu saya dulu. Ada 2011 itu kan ibu butuh 10. Yang dapat, yang bisa dikasih PMI cuman 1 waktu itu kan. 1. 9 harus bawa donor kan. Tapi kenyataannya lebih dari 20 orang yang datang ke donor. Karena dulu ada kan BBM broadcast, BlackBerry Messenger itu. Nah itu yang kita pakai. Kemudian kita bikin, saya nggak lupa itu apa istilahnya. Kok sekarang mungkin story ya, yang dia jalan gitu kayak running text. Kalau kita butuh dia orang buka, kita kan nampak gitu kayak running text. Nah itu rame, dan dari situ kita mulai kasih waktu itu ke PMI. Misalnya berapa ini, oh nggak apa-apa gitu untuk yang lain yang membutuhkan. Nah, setelah ibu saya nggak ada, saya teringat lagi donor darah, mau donor darah, itulah flashbacknya. Jadilah Yayasan Darah Untuk Aceh ini. Pertama nggak yayasan, Darah Untuk Aceh. Nah, Darah Untuk Aceh aja ya karena sampai Pak Yusuf Kala follow Twitter kita gitu. Jadi sangat ini pokoknya orang mau cari darah atau mau tahu thalassemia pasti tongkrongin, tunggu. Atau kami suka juga bikin yang sifat berdasarkan golongan darah. Nanti kan kita
kita ini anak muda nih, segmen kita. Percintaan menurut golongan darah, jatuh cinta menurut golongan darah. Oh mulai, gitulah ininya. Dan kita sebut ke pendonor ini adalah bladder, yang untuk thalassemia Thaler. Jadi ada sebutan, ada sebutannya. Nah, itu. Tapi kalau dibanding misalnya di ketahuan jumlah yang berlipat itu di awal, kalau dibanding dengan 5 tahun terakhir ini, itu kira-kira apa angka peningkatan angka itu masih sama nggak dengan waktu-waktu awal? Pendonor atau thalassemia? Yang ketahuan jumlah thalassemia. Ya. Kayaknya ya, kalau dulu informasi, makanya butuh sekali apapun salurannya ini sebenarnya kita harus menginformasikan. Kalau misalnya kayak di Singkil, teman pernah dari Aceh Utara, kebetulan relawan kita ke Singkil. Kita kan udah kasih tahu nih kalau ketemu anak pucat, hidungnya makin ke dalam, perut membesar, tapi gusi-gusi ini putih, suruhlah dia ke dokter atau hubungi kita gitu. Nah dia jalan-jalan nih ke Singkil, nemuin seperti itu, langsung dia telepon. Ini ada gini, langsung kita lihat bro, kita ini ke dokter. Jadi kita juga menyambungkan gitu. Nah, jadi dengan informasi yang sekarang, jadi kayak pada saat ketemu dengan dokter yang merawatnya, hampir setiap bulan itu ada. Ada. Jadi berlipat. Kemudian kan dalam satu keluarga itu bisa jadi ada thalassemia yang lain. Tapi kebanyakan orang tua denial ini karena mereka agak takut, Prof. Trauma ya, ini ada anak harus lagi yang seperti itu, seperti itu. Agak trauma, jadi nggak langsung dibawa. Harusnya dia udah tahu nih anak, dia kan udah tahu ciri-cirinya. Karena pengalaman dia. Pengalaman. Saya pun dulu banyak belajar dari keluarga. Kan kalau dokter dengan sekian orang udah dikasih tahu nih ciri-cirinya, tapi hal lain yang apa kan dari keluarga. Gimana Bu pertamanya? Mereka menceritakan. Nah itu ke anak yang selanjutnya mereka udah tahu itu. Tapi itu dia, semoga bukan. Nah, paling ciri-ciri awal udah sama dengan anak yang dibawa. Ada juga gini awamnya. Katanya ketagihan. Jadi baik ketagihan hana lung pegah. Nah, baik ketergantungan. Bak darah. Jadi hana lung pegah Bu, hana apa Bu nyontuk tahu. Jadi itu yang telat. Padahal semakin cepat dia bawa, semakin bagus ya. Bagus nantinya. Jadi ini kan selain kejadian Ibu di 2011 kan, komunitas ini lahir 2012 berarti. Iya. Jadi dari 14 tahun ini ada enggak yang apa namanya, yang kejadian-kejadian yang enggak terunyung? Banyak pasti itu ya? Banyak, karena gini Prof, saya jadi dengan teman-teman kita berkomitmen darah dulu. Jadi saya waktu itu punya program kerja gini, 5 tahun pertama kita memastikan anak-anak ini dapat darah dengan kesadaran mendonor darah. Itu kita udah programkan 5 tahun pertama. 5 tahun kedua, artinya nanti ke 10 tahunnya, 5 ke 10, ini kita advokasi ke pemerintah supaya dapat apa khusus lah, itu fasilitas kesehatan, kemudian screening yang dilakukan, pokoknya segala sesuatu yang apa. Nah ini 5 tahun pertama ini betul-betul kita kalau puasa Prof, relawan kita pulang itu pada saat sahur. Mau sahur, cari itu baru. Kalau nggak nongkrong di PMI duduk gitu. Jadi kalau dokter atau direktur PMI yang lama-lama itu pasti tahu kita. Duduk kita di situ. Kita ajak karena pada saat itu thalassemia kan belum begitu dikenal orang, jadi masih orang juga nggak mau tahu, yang nggak prioritas juga gitu. Nah jadi kami 5 tahun pertama itu memastikan semua dapat. Nah
di 5 tahun pertama itu yang kita itu benar-benar sebenarnya belajar ke kampus kita dengan thalassemia ini. Artinya gimana anak yang meninggal karena tidak transfusi darah memang agak bermasalah. Dulu ada istilahnya beli darah, bukan dalam artian dijual sama PMI. Ini beda ya. Kalau dijual kan memang dulu kesannya beli karena ada orang lewat. Saya bukan menginikan satu profesi apapun, tapi nanti cari di orang itu gitu. Kemudian belum adanya sistem kalau di PMI kan sekarang ada semua sudah tersedia mungkin terdata dulu ya. juga gitu. Misalnya Prof donor sebelum 60 hari pasti ditolak gitu. Kalau sekarang ya. Kalau dulu kan tidak ya. Perasaan kira-kira mungkin saya masa-masa mahasiswa itu kayaknya enggak ditolak. Pokoknya mau donor asal cukup HB ya udah donor aja gitu. Nah, kan tidak bagus untuk pendonor sendiri dan untuk penerima. Nah, itu yang paling kami sampai hari ini itu karena itu kasus yang kita di bulan Juni berjalan di tahun 2013 itu apakah di Maret, saya ingatnya sih 18 Maret kalau saya ingat sekarang ini tahun 2013 ada satu anak namanya Hasbi dari Aceh Besar. Nah, ini anak persiapan ikut ujian kelas 6 SD. Anaknya tuh ganteng sekali kayak bule. Dia selalu dibawa sama bapaknya. Bapaknya itu orang yang kayak Tengku gitu. Pokoknya tidak pernah kalau kita tanya ada masalah, tidak pernah. Enggak ada duit, enggak. Ini yang penting anaknya tetap dibawa. Saya yang ini kenapa anak enggak ada dibawa mama, enggak pernah datang sama mama, rupanya melahirkan. Dia selalu berdua. Nah, satu hari ini datang dalam keadaan pendarahan. Si anak Hasbi ini. Jadi limpanya bengkak. Saya tanya ke dokter, kenapa dok dia? Limpanya itu sudah ikut istilah awamnya makan sel darah merah juga. Kan limpa ini tempat penyimpanan nih disimpan di situ cuma sel darah merah. Dia pokoknya sel darah merah yang lewat udah ditangkap sama dia disimpan. Dia sebenarnya emang tempat storage kan, dibutuhkan baru dia ini lewat aja udah dia simpan kata dokter. Jadi gimana nih dok? Kita akan lakukan operasi limpa. Jadi banyak anak thalassemia memang diangkat limpanya gitu. Yang udah mengganggu seperti itu. Karena gudang penuh, enggak disuplai keluar lagi. Kan tambah besar gitu. Nah, waktu itu susah sekali darah. Dia darah O. Kebutuhan udah di atas 20. Enggak juga ada perbaikan. Tetap dia ini karena itu dimakan, lewat dimakan. Karena enggak hanya sel darah merah akhirnya yang ini udah sel darah putih juga udah kurang. Jadi makanya dia terjadi perdarahan kata dokter. Udah dimasukkan ke ICU. Kami inilah broadcast dengan di Twitter. Pokoknya Save Hasbi waktu itu sempat tinggi juga trendingnya di kita. Banyak yang datang menonton. Salah satunya seorang wartawan yang dia takut sama jarum, betul-betul takut jarum. Tapi donor dia hari foto kasih lihat, ini lo yang butuh. Donor dia. Berapa begitu donor dia bilang gini, kenapa nggak dari dulu saya donor? Kenapa baru malam ini? Dia menyesali dirinya. Nah, gitu juga yang lain. Tercukupi darahnya, tapi dia meninggal. Meninggal yang kami itu sesama pengurus dengan relawan-relawan kayak bukan nggak rela ya Prof ya, tapi karena udah terlibat terlalu dalam ini kita udah maksudnya gini, orang tuanya pun
Bu kalon Bu. Jadi Hmm. kami masuk ke Hmm. ICU, Hmm. kebetulan juga Hmm. dokter yang jaga biar dia semangat. Kami Ya. masuk, kami Hmm. kasih katanya kan walaupun udah keadaan tidak sadar kan kita Hmm. bisikkan Hmm. apa. Hmm. Karena dia Hmm. sebelum Hmm. sebelum dia dimasukkan ke apa dalam keadaan sadar, Hmm. Bu Lun ujian. Hmm. You Masih sempat tanya itu dia di tempat. posisi begitu. Makanya kami itu dengan segala ininya mau ikut gitu. Nah, ini sesama relawan. Saya, Yayan, ada Oci. Udah menghadap dinding masing-masing waktu dia dinyatakan dia nggak ada. Ada kawan Aulia sedang MC. Di grup kan kita kabarkan. Itu semua ininya. Karena apa ya? Cita-cita dia itu. Iya. Ingin sekolah itu ya. Pengen sekolah. Itu pengalaman yang apa ya membekas sampai hari ini. Bapaknya begitu kami yang dipanggil, Prof. Dia kami mau menghibur dia, tapi kita ini kadang-kadang kesusahan kita ya, kesulitan kita adalah kadang-kadang kita nggak siap. Sebelumnya kita udah apa ya namanya? Ternyata kami pun butuh hiburan, butuh orang yang menghibur, bahwa butuh orang yang menyadarkan bahwa ini kita mesti kuat, maksudnya di posisi begitu. Di posisi begitu. Sementara keinginan kami adalah menguatkan orang tuanya. Melihat kami semua kayak gini orang tuanya. Bu, Tanyo harus ikhlas, Bu. Awak akan lakukan yang terbaik, Bu. Jadi bukan di posisi beliau yang ini. Nah, kadang-kadang seperti itu, Prof, yang. Jadi Aulia pada saat itu bilangnya gini, salah satu pengurus kita. Ya mungkin kedepannya kita akan temui yang seperti ini akan banyak. Mungkin kita akan semakin kuat, tapi resisten dalam artian kita untuk membantu tuh semoga jangan terkikis. Karena kan sekian tahun nanti kan ke depannya. Saya ingat sekali pada saat dia bilang kayak gitu. Kita hari ini baru pengalaman pertama yang seperti itu di mana kita berjuang. Sebelumnya ada Prof yang meninggal, tapi keterlibatan kita itu tidak sampai enggak sejauh itu. Tidak sejauh itu. Karena dia pengen ujian dan malam itu kami antar ke kampung. Ke kampungnya dalam belanginan di Selimum, dalam belang memang lehop subhanallah kami antar sampai dikebumikan gitu. Tapi kalau sekarang kan ada beberapa kasus ya yang Kak Nur juga iya, ini baru-baru ini juga. Iya. Perutnya besar. Dan dia harus divaksin karena vaksin hepatitis kita cari orang tuanya cari nggak ada, akhirnya dapat dan ya kalau boleh saya sebut nama Dr. Renaldi, saya belum pernah ketemu, memudahkan segalanya, boleh dibawa. Sebenarnya vaksinnya di tempat beliau karena beliau kan takut juga dibawa vaksin ini. Terbuka nanti tidak sensitif lagi. Tapi beliau fasilitasi dengan cool boxnya ini diantar. Tapi ya saya gini ya kita kan cuma akan kembali. Tapi jangan karena tidak ada darah itu rasanya nggak saya nggak maafin. Ini kalau nggak ada darah karena kenapa jumlah kita yang sehat itu rame. Tapi kalau faktor yang lain mungkin bisa kita kita terima gitu. Ikhlas ya? Ikhlas. Itu. Karena yang kita yang sehat rame. Tapi alhamdulillah sekarang, Bro. Ya sejak ya dulu kan ASN juga banyak mendonor ya tidak terlepas dari Pak Sekda dulu, Pak Takwa, Pak Kamarudzaman yang ketua PMI. Ya orang-orang itulah yang sehingga thalassemia mudah hari ini. Walaupun mungkin kalau kita dengar PMI juga kadang di waktu-waktu tertentu juga kadang-kadang juga kurang ya. Kemarin kosong, Bro. Kemarin kosong.
itu hampir semua daerah. Nah, pada saat kosong saya main gitu. Lihat udah ada butuh ini. Seperti hari ini nih ada butuh AB nih. Ada butuh AB 3 kantong. Nah, kosong juga hari ini untuk AB. Jadi kalau lihat saya udah main di itu berarti udah kosongnya udah dari kemarin. Kalau enggak saya tunggu karena kenapa? Thalassemia ini adalah prioritas sama PMI di samping yang lain gitu. Tapi menyiapkan thalassemia lebih harus lebih cepat ya. Ya. Kalau koordinasi misalnya untuk proses yang begitu misalnya gimana itu yang dari awal sampai pada posisi sekarang misalnya? Itu bagaimana cara membangun dulu Kak dulu di awal-awal? Nah, saya kan orang manajemen nih. Apapun kan manajemen tuh gimana memudahkan kita aja kan. Memudahkan saya dan teman-teman. Itulah kita bikin dulu 10 for 1 thalassemia. 10 pendonor untuk satu pasien. Satu pasien. Kenapa dulu 10? Pada saat dulu mereka tidak datang dengan HB rendah minimal 3 kantong itu pasti. Nah 3 bulan ini, 3 bulan depan, mungkin Prof juga ingat dulu kan 3 bulan sekali kita donor. 3 bulan, misalnya ini Januari 3 bulan. Walaupun nggak tercatat persis sebenarnya waktu itu. 3 bulan, 3 pendonor di bulan pertama, 3 pendonor di bulan kedua, 3 pendonor di bulan ketiga. 1 ini cadangan, apakah keluar kota atau dengan segala keterbatasan sehingga tidak bisa donor. Bulan keempat kembali Prof ke orang yang awal. Pertama 3 itu. Nah, makanya kan kadang-kadang saya itu manajemen memudahkan kami untuk itu. Tapi ternyata secara medis setiap darah yang masuk itu dibikin antigen baru kalau orang yang beda. Tentara di dalam badan kita bikin pertahanan baru. Tapi kalau yang masuknya sama, dia udah kenal, nggak akan ditolak. Kalau nggak kan, ini masuk tamu baru nih ke rumah kita. Siapa nggak kenal kan? Nggak kenal nih. Ya ke grup WA aja. Siapa dari mana? Kan orang seperti itu diperkenalkan dulu. Nah, ada yang bisa diterima tanpa reaksi, ada yang ya tidak setuju. Di ini demam lah, yang sakit kepala lah, yang alergi. Nah itu yang terjadi ya. Tapi kalau sudah pernah masuk sekali darah itu, ternyata Allah emang maha segalanya. Itu udah kedetek bahwa ini sudah pernah masuk. Dia tidak menolak lagi, tidak ada reaksi apapun lagi. Jadi ya udah gitu, salaman terus di dalam. Nah, ini baru saya tahu setelah ketemu Profesor Pustika Amalia, beliau profesor untuk darah thalassemia home beliau. Berapa jumlah relawan sekarang untuk mengorganisir semua tadi kebutuhan itu? Kami 6. 6 orang, tapi yang aktif 3 orang. Tapi itulah mudahnya sekarang. Kita kan bisa bergerilya di grup-grup WA. Di grup-grup saya misalnya ini ada butuh darah ya di grup induk aja. Yang kami nama grupnya aja grup kita gitu aja. Ini ke berapa grup, ini ke berapa grup, udah gitu. Nah itu yang lebih memudahkan sekarang. Kalau waktu sejak berapa kemarin November siklon Sinyaru, itu kan saya lihat berapa kali Kanu ke lapangan. Nah itu bagian apakah mendapatkan kondisi di lapangan yang terkait dengan ini juga atau terbatas pada yang lain, kerja dapur yang sering saya lihat, dapur umum ya? Iya betul. Nah Yayasan Darah untuk Aceh ini kan sejak 2019 kan udah menjadi partner UNICEF. Untuk beberapa program mereka adalah kita sebagai mitra pelaksana. Nah,
di situ ada beberapa hal yang saya belajar suatu yang baru. Misalnya bagaimana kesehatan di tengah bencana, bagaimana gizi di tengah bencana, dan kemudian karena sudah dekat juga sebagai mitra juga Dinas Kesehatan, kemudian DP3A. Jadi begitu kita sebenarnya udah turun di hari kedua. Kedua itu kita sudah ke Pidijaya dengan tim double cabin Indonesia chapter Aceh. Kebetulan saya member perempuan satu-satunya di grup itu pada saat itu ya, karena pernah punya double cabin dimasukkan. Nah selain double cabin kan sebenarnya orangnya itu aja yang double cabin, kemudian ada yang namanya Land Rover yang mereka mobilnya kan siap tinggi-tinggi dan siap tempur. Nah karena mereka biasa main di hutan, kemudian juga sudah tahu di saat BBM langka mereka bisa mendapatkan dan setiap kita dibekali 2 jerigen per ini, jadi kita pergi dengan itu termasuk yang saya lihat ke Aceh Tamiang. Tamiang tapi sudah seminggu. Ya, di tanggal 4 saya ke Tamiang. Nah, jadi pertama itu kita bagi-bagi di seputar seputar pinggir-pinggir jalan mana karena kebutuhan air pada saat itu. Kemudian udah main agak ke dalam dikit, ada yang bilang di Menasah Mancang itu masih terisolir. Turunlah kami ke Menasah. Hari ke-3 ke Dayakrut, saya masih selutut, anak-anak sepinggang itu. Turun dengan Dayakrut, bisa kami nyampe ke situ. Kita bagi pertama, kita udah lihat. Jangankan mau buat dapur umum, nggak ada tanah yang kosong yang tidak ada air. Nah di Dayakrut itu, waktu itu lagi dicari Pak Sayuti yang belum dapat. Nah itu di warga di Menasakrut. Itu di hari keempat ke situ udah pulang, barulah saya putuskan kita buka donasi. Pertama apa yang ada dulu, teman-teman titip itu. Terakhir ya udah kita buka donasi, alhamdulillah. Jadi kita bisa jalan. Kemudian ini kan Dinas Kesehatan HUEC kalau kata apa HSOC apa ketukar-tukar saya. Nah, mereka kan koordinasi dan mereka dapat yang update benar bahwa Pidijaya secara logistik sudah banyak membantu. Karena kenapa? Dekat. Transportasi transportasi sambung. Jadi orang pun hampir ini. Nah, kami berangkatlah ke Tamiang. Itu lewat mana itu ke Tamiang? Naik bot. Bot. Saya nggak tahu. Ada teman di sana itu mau pulang ke Banda Aceh nggak bisa dari Medan ke Sangkut-Sangkut. Pada saat kami nyampe ke beliau mau nyebrang ke Banda Aceh, tinggalkan mobil satu di Kota Blang. Nyebrang saya pakailah mobil itu. Nah, maksudnya sebelah sana. Kita naik boat dengan licinnya glucon lead. Itu sampai di mana itu mobil bisa bergerak? Kita langsung diantar ke tempat ujung jembatan itu. Karena kami setiap pergi itu ibaratnya meninggalkan jejak. Orang belum pakai Starlink, kita udah pasang Starlink dulu. Di jembatan itu kita pasang Starlink di hari ke-3. Jadi orang kan masih chaos komunikasi. Ini saya terlewat dikit, masih chaos komunikasi ya teman. Tio bawa Starlink dari Jakarta pasang. Jadi kami tidur di mobil. Orang langsung kita tulis tuh di mobil ini passwordnya. Jadi orang langsung bisa komunikasi bahwa kami selamat, bahwa kondisinya begini, ini yang tidak ada lagi. Jadi bisa komunikasi mereka. Nah, jadi pada saat saya balik, biasalah bukan kita ngungkit. Pak saya yang kemarin loh. Dia, oh ya bu, you entar aja Judino. Udahlah kami lancar ke seberang. Padahal udah maghrib, tidak boleh lagi ini. Kami diantar ke sebelah udah ada mobil.
Malam itu kami berangkatlah ke Tamiang. Nah, ke Tamiang masih belum bisa ini yang itu masuk pertama sampai ke daerah mana itu yang bisa tembus? Kami stay di Langsa, Prof. Oh, Langsa. Karena gini, yang kita pelajari, kita harus survive dulu. Jangan kadang-kadang kan kita ikut menginap dengan mereka itu jadi secara tambah masalah. Sakit kita atau karena orang kita kan pemulia Jamek adat katanya. Begitu mereka dalam keadaan susah pun kita masih ditawarin air. Kan begitu susah orang itu. Jadi kami nginapnya di Langsa. Kawan yang punya hotel menggratiskan. Kita buka dapur umum. Saya waktu itu collab dengan Siaga Peduli. Itu di Langsa. Di Langsa di hotel beliau. Jadi setelah kami mengambil ini sore, Bro. Makan malam. Karena kalau siang pertama kita berangkat ke sana lebih dari 45 menit sekarang. Ke lokasi. Belanja pagi dan belanjanya pun Langsa itu baru buka, Tamiang belum. Kita pertama antri BBM, belanja, antri BBM juga untuk genset. Jadi kita atur lagi. Kita masak. Jadi kita ke sana jam 3, nyampe jam 4. Nah, sampai saya itu kan waktu kita antar pertama itu malam. Yang ada masjid pesantren yang di tengah itu. Yang ada itu yang kesangkut ke Tanjung Karang itu. Yang hanya pesantren, yang lain lautan ini. Saya sampai ke situ. Tapi kami pada saat bekerja tidak terpikir foto, tidak terpikir ini, pokoknya itu aja yang kita lakukan. Jadi saya nyampe ke situ dan kita bantu masyarakat di situ. Saya nggak lihat itu. Orang di mana itu? Yang kita pergi itu, iya, hanya sedikit lagi ke situ. Nah, jadi hari-hari selanjutnya kami ambil yang di Kota Lintang Bawah. Sepanjang itu kita pagi sore hari kita ciri khas kita nasi banyak. Kan yang waktu itu ada telur makol kan. Telur kol. Kan nggak mungkin kita Indomie karena ini kan. Nah, telur ini ada yang kita rebus nanti masuk dalam itu karena nanti ada ibu hamil. Saya juga daun katuk di orang saya rebus itu. Telur ini bagaimana supaya mereka makan tidak bosan. Walaupun makan telur bagus kan, protein di situ. Sayur kol, proteinnya telur. Ini telur hari ini rebus, lado. Besok rebus kita bikin rendang. Lusa goreng, dadar. Campur nanti kol lagi kan. Jadi dalam 1 minggu itu telur dengan berbagai varian. Jadi sekarang Prof, saya ahlinya masak telur. Karena pada saat itu supaya bagaimana orang nggak bosan. Nah, cabai kan susah Prof. Saya pernah dibagi sama Bu Darwati yang bawa cabai dari Jakarta. Pernah dibagi sama teman-teman yang yang dari Jakarta, teman saya tuh yang bawa cabai dalam koper juga. Nah, jadi kita cabai nggak kekurangan. Habis itu sudah itu mereka dari mana itu? Kalau waktu itu dari Medan atau dari mana untuk menjangkau lokasi? Kalau yang dari Banda Aceh. Cuman ya itu ini ada karena kita udah terhubung. Jadi begitu kita di WA grup, saya ada di sini, oke di. Nah, sampai gini loh, Prof. Yang kami lakukan, Dinas Kesehatan kan mereka ada data HIV. Ini agak sensitif sebenarnya, kan ada data HIV. Nah, HIV ini kan tidak boleh, penyandang ini kan tidak boleh, tidak ada obat, bermasalah. Yang kita ini adalah penularan kan. Itu kita juga yang bawa. Bawa menjangkau kita tuh. Ke si ini
Tapi orang tua akhirnya terbuka. Kemana emangnya punya kalian? Hanyut Kak, katanya hanyut. Nah jadi sampai seperti itu. Ada lagi pasien yang di Biren. Itu pasien kanker darah. Beliau trauma tidak bisa meninggalkan tempatnya karena bantaran sungai hanya tinggal dikit. Beliau tinggal di situ, nggak mau lagi berobat, tapi drop itu sampai kami pindahkan vaskes. Jadi saya hubungi dokter yang merawatnya, dok kondisinya adalah seperti ini. Kirim semua berkas-berkasnya. Kita sampai berapa bulan itu kita drop juga ke ini. Jadi memang kan bantu dengan dapur umum dengan bagi-bagi sembako. Tapi di balai itu cukup banyak perentelannya. Yang obat-obatan, yang darah. Darah saya hubungi orang tentara yang di semua tempat ada. Pak kita butuh darah ini, di mana bisa donor? PMI Langsa, datang ke PMI Langsa, pokoknya apapun. Nah itu dengan relawan berapa orang tuh kerja begitu? Saya sendiri pergi ke sana. Karena begini, yang lain kan terikat pekerjaan. Terikat pekerjaan. Tapi di sana ada relawan yang lain? Gini, misalnya kayak masak nih. Masak saya itu karena kita pakai yang penyintas banjir ini. Jadi kita bayar. Bayar pun tapi tidak bayar yang gimana gitu, enggak bro. Misalnya tukang masak kita kasih berapa, nanti ada tukang bungkus berapa orang, kita kasih, dan mereka kan bisa bawa pulang nih untuk keluarganya gitu. Kayak cash forward kalau di kerja. Cash forward, padat karya ya menggunakan ini. Nah udah kita lakukan seperti itu. Jadi saya sendiri bro, memang ada saya bawa satu anak. Dia mahasiswa yang ngambil skripsi di kita, kamu tertarik nggak? Gitu. Iya, cuman lebih ke saya bawa anak, karena kan libur sekolah nih, daripada saya kepikiran, saya bawa juga gitu. Tinggal di satu habis itu bergabunglah Sukma Dewi, chef yang dari Luxmawe, terkenal dia, sukarela, dia dengan dana sendiri pergi, dia rental ini. Saya bilang jumpanya di Langsa berarti. Di Langsa kita di Temi yang di Langsa. Karena kita base campnya di situ. Pada saat itu bro, saya udah bisa bawa mobil. Saya pulang tanggal 16, tanggal 17 buka itu di Desember. Jadi saya jemput anak bawa sama yang mahasiswa itu. Kemudian waktu pulang saya singgah di dia mau gabung, memang menawarkan diri, bukan saya kan nggak berani ngajak nih. Dia menawarkan diri bisa di sana 1 minggu. Nah pada saat ini maaf loh Prof, ini saya loncat-loncat ini. Maklum. Nah banyak lupa udah. Sebelumnya setelah 9 hari 13 hari saya support Kota Lintang bawah itu. Alhamdulillah kayak gitu juga Prof. Begitu dengar suara saya, itu ibu yang enak nasinya. Karena kenapa? Misalnya lado yang betul, yang masak, tidak gunakan air, memang saya gunakan minyak, supaya teringat besok pagi dia bisa tetap makan Prof. Itu yang ini bungkusnya aman besar. Dia, ya? Aman dia kalau disimpan ya. Aman. Kemudian saya bikin PMBA untuk makanan anak ini. Itu pun karena terbiasa di rumah singgah kita kan nggak pakai micin. Jadi itu Prof kita atur. Untuk ibu hamil saya misalnya berapa orang ibu hamil di sini? Ini ya nanti saya lebihkan telur. Berapa bayi? Sekian gitu. Yang begitu masuk ayam di Langsa, saya beli ayam, saya masak kari. Anak-anak remaja-remaja yang udah sakit-sakit makan ya Prof. Jadi hal yang seperti itu kayaknya ini saya balik ke tempat itu, mereka masih ingat Prof. Kalau suatu waktu kira-kira terjadi
bencana yang kayak gini, dengan pengalaman di lapangan Kak Nu kemarin itu, kira-kira tantangan apa yang dihadapi, dan kira-kira kalau terjadi lagi apa yang mesti diorganisir dari awal untuk pelaksanaan seperti ini? Jadi kemarin kan Prof, pada saat udah berjalan nih, saya teringatnya gini, kami kan udah punya yang dapur umum gitu. Oh ini begitu bencana kita harus seperti ini. Tapi akhirnya saya hibahkan ke rumah sakit. Rumah sakit yang tempat kami terakhir kan yang kali kedua saya buka dapur umum kan di rumah sakit. Sampai Pak Menteri juga datang, itu saya serahkan semua. Jadi sekarang saya sedang ini ke teman-teman, ada kompor atau apa, ayolah kita ini. Karena gini Prof, orang bukan untuk dirinya sebenarnya. Misalnya bapak-bapak kan kita dengar perjalanan apa segala macam. Kalau menurut saya bukan untuk dirinya itu. Keluarga di rumah, anak lapar, karena merasakan lapar itu seorang ayah akan meneteskan air mata karena kan banting tulang untuk supaya perut anak istrinya. Jadi itu dulu Prof kalau saya. Begitu apa ini, apalagi kan kami punya komunitas penyokong yang paling ini, double cabin Indonesia chapter Aceh itu, Land Rover chapter Aceh itu, yang mereka siap segala medan kemanapun ya. Jadi di sini kita harus kolaborasi, nggak bisa. Misalnya Darah untuk Aceh gagah-gagahan sendiri nggak bisa Prof. Jadi itu Prof, kita kenyangkan dulu anak istrinya, kemudian kita libatkan ini, libatkan, mereka akan lupa sejenak tentang kesedihan itu, tentang bahwa mereka sedang ini. Karena kenapa? Harus ada aktivitas. Nah itu untuk ininya kita ya pengalaman, saya kan terlibat Gempa Gayo Prof. Kami waktu itu 2013 ya kalau nggak salah, Gempa Gayo saya terlibat buka, tapi tidak buka dapur umum pada saat itu, bagi-bagi. Tapi musibah ini banyak hal mengajarkan saya itu, kita harus dapur umum pergi aja hanya dengan berapapun gitu, berapa yang ada beras satu sak, yang penting dirikan, pasti kawan-kawan yang lain itu pasti nanti. Jangan tunggu harus kumpul sekian dulu kan. Karena sekarang mudahnya kita apa? Ada warung-warung yang buka 24 jam yang kita bisa ambil beras satu sak, asal kita siap. Kompor kan siap, gas kita angkat lah yang di rumah punya, dia bisa cari ke ini besok. Nah itu. Kemudian air bersih Bro. Karena kita lihat air bersih nih sampai hari ini Bro, kami masih menggalang dana untuk air bersih di Kutereja Kecamatan Linge. Yang lain sudah kita selesai, tapi itu masih. Kalau baju apa segala macam butuh, apalagi kondisi kayak kemarin ya yang memang ini. Tapi asal terkenyangkan dulu, bukan untuk. Kalau bapak-bapak saya rasa tertutupi kebutuhan ini primernya. Nah habis itu baru yang lain-lain. Ya kita harus ini milah-milih itu, melibatkan mereka Prof. Karena begitu mereka terlibat, dan mereka pun akan cakap sendiri. Ya kayak kami nih, ini saya belajar di setiap kejadian ya, kayak Gempa Gayo, Gempa Pijai, kan terlibat secara utuh juga 2016. gitu. Nah tapi yang ibaratnya ini mendewasakan secara kebencanaan, kita banyak sekali belajar di gempa di banjir ini, hidrometeorologi ini. Dan kalau dulu gini Darah untuk Aceh ya udah pergi gitu kan, kita punya mobil apa ini udah pergi. Tapi di sini saya belajar kolaborasi. Kita harus semua, karena saya punya mobil saya hanya bisa sampai situ, tapi dengan adanya double cabin kemarin BBM segala macam. Iya Prof. Itu yang ya kita siap nggak siap ya Prof ya, soalnya kejadian terus ulang karena ini kan coba terus. Kemudian kelompok rentan tadi itu saya cari thalassemia semua Prof. Cari dari PD, memang kalau PD Jaya, Biru, Semawe, kita sudah ada komunitas. Begitu masuk Aceh Timur, karena mereka kan ke Langsa, Langsa Tamiang, ini udah terkonek semua Prof. Itu termasuk rentan. Kenapa dia rentan?
dia tidak ada darah masalah. Kita belajar ke situ. Karena kelompok-kelompok yang lain ibu hamil, termasuk yang HIV ini, karena bukan emang sensitif, tapi kalau mereka tidak dapat obat, penularan akan tinggi. Gitu. Ya baik. Karena ini warung kopi jadinya kayak gini nih. Ngalor ngidul kali dikasih orang Indonesia. Oke. Iya, makasih banyak Bu Nurjana Husein, Kak Nu yang telah berhadir di tempat kami Sago TV. Para penonton, demikian diskusi kami hari ini. Sangat penting dan saya kira sangat menarik bagi pengetahuan kita, terutama nanti untuk bahan pembelajaran kita nanti untuk ke depan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.